Selamat malam para sahabat sekalian yang sudah hadir di Instagram Live ya, di Instagram saya @alguska hari Senin sekarang ini. Di malam hari ini memang kita hadir di hari Senin karena kali ini masuk ke siklus di Instagram ya. Jadi bagi Anda yang sudah familiar, saya memang punya dua agenda untuk live streaming ini. Yang ke satu itu adalah di YouTube ya, itu minggu kemarin. Jadi kalau di YouTube itu hari Selasa di YouTube, dan di minggu depannya, nah seperti minggu sekarang, ini di Instagram ya. Jadi hari Senin kalau di Instagram. Jadi videonya biar masuk ke YouTube channel saya di hari Selasa ya. Oke, di sini ada Mandra yang menyapa. Malam, halo, malam Mandra, dan juga malam yang lain ya. Senang sekali di sini juga ada Bu Awi. Halo, malam Bu Awi. Moga-moga suara saya sampai ke sana dengan jelas ya ke Anda sekalian yang sudah hadir di malam hari ini. Moga-moga sampai dengan jelas, dan di malam hari ini kita akan mulai saja live Instagram kita. Singkat saja ya, biar tidak terlalu menyita waktu juga. Nah, di malam hari ini saya ingin membuka dengan pertama-tama mengucap rasa syukur dan berterima kasih atas dukungan para sahabat sekalian, di mana saya baru, nah ini nih ya, baru mengambil buku saya yang terbaru, yaitu yang Life Mastery Essential. Ini buku ke-12 saya, dan bersyukur sekali per hari kemarin dan tadi itu kita sudah mulai mengirimkan ke para sahabat yang sudah memesan buku ini. Jadi terima kasih sekali untuk Anda sekalian yang terus ya memberikan semangat, dukungan, sehingga saya juga terus boleh dikatakan terus bersemangat untuk berkarya. Nah, setelah buku ini beres, lanjut lagi ke buku-buku berikutnya, karena bagaimanapun juga saya pribadi mengejar terwujudnya resolusi untuk menyelesaikan 20 buku sebelum akhir tahun 2026. Ya, moga-moga dilancarkan, dikuatkan teman-teman ya. Mohon doanya juga. Oke, di sini ada Yudi, katanya nggak sabar baca katanya. Kemudian di sini ada Rizky Putra Padilla yang bertanya, membersihkan kesempurnaan ketuhanan itu apa? Wah, ini jujur aja saya malah belum terlalu familiar dengan pertanyaan ini, bahkan dengan kalimat yang ada di dalamnya juga saya nggak terlalu familiar. Jadi mungkin ini di luar kompetensi saya, di luar pengetahuan saya mungkin ya. Jadi, tapi kalau mungkin nanti di sini Mas Rizky ini punya istilah lain atau contoh lain, mungkin boleh coba dijelaskan biar saya kebayang, karena jujur aja saya belum kebayang ya arti dibalik pertanyaan ini apa. Bagi yang lain juga sama, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan di forum ini, di live streaming ini, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom live chat. Moga-moga nanti sempat ke data sama saya ketika saya scrolling ulang, bisa kelihatan pertanyaannya apa, dan bisa coba diupayakan untuk dijawab gitu ya di malam hari ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman, dan di malam hari ini tema kita seperti yang sudah terunggah di media sosial saya, yaitu luka penyebab tidak enakan. Nah, kok bisa nih gitu ya, ada luka penyebab tidak enakan, dan kenapa saya mengangkat tema di malam hari ini? Nah, karena gini, saya mungkin sedikit cerita beberapa temuan saya di para klien saya, di para peserta pelatihan saya, ya, di teman-teman juga lah, termasuk di teman-teman, di kalangan rekan sejawat gitu. Ternyata urusan tidak enakan ini lumayan menjadi sebuah permasalahan tersendiri ya. Jadi ada orang-orang yang ya dasarnya nggak enakan lah, sebut saja gitu ya. Kita mengenal mereka mungkin sebagai orang-orang yang sebut saja sulit menolak, misalnya sulit menegaskan haknya gitu ya. Hal ini banyak saya temukan di kalangan para leaders ketika saya berbagi di perusahaan. Jadi ketika saya mengisi training di perusahaan, di in-house training, ada kalanya saya jumpa dengan para leader yang
mungkin bahasa mereka, saya sulit buat keputusan gitu. Atau ada juga yang gimana ya, saya dilema nih, orang yang satu ini harusnya saya tindak tegas, tapi saya tidak kuasa gitu. Bahasanya sih macam-macam, tapi intinya sama. Yang saya lihat adalah ada sikap tidak enakan di sana. Nah, sikap tidak enakan ini sederhananya ya saya golongkan menjadi beberapa kategori sederhana. Yang pertama itu adalah sulit berkata tidak. Sulit menolak ya. Sulit menolak ketika ada hal-hal yang melanggar haknya. Nah, jadi sederhananya sulit menolak ini ya bahasa lainnya adalah sulit menegaskan batasan, sulit menegaskan apa yang menjadi haknya. Nah, jadi sulit menegaskan apa yang menjadi haknya ini ya tergantung apakah dia dalam posisi meminta atau dalam posisi diminta. Nah, jadi kalau meminta itu misalnya, ini misalnya saja, dia tahu bahwa ada haknya yang tidak dia dapatkan, ya. Tetapi ketika dia harus meminta haknya ini, kayak ada rasa, aduh, nggak enak lah, ya. Nah, nggak enak ini seringkali tersamarkan menjadi berbagai macam pembenaran. Kasian lah ke orangnya, ya. Atau nggak enak ya kalau ngomongnya di tengah situasi seperti ini, gitu. Atau kayak misalnya mungkin dia lagi gimana gitu. Nah, jadi ada berbagai macam pembenaran yang intinya adalah orang ini sulit menegaskan haknya untuk meminta yang menjadi haknya. Nah, atau dalam posisi diminta. Nah, bedanya apa? Kalau meminta itu kan dia tahu ada haknya dia yang sedang berada di orang lain, ya. Entah misalnya, ini misalnya gitu ya. Ada yang ngalamin duitnya dipinjem nih. Ini biasanya kasus yang lagi banyak gitu ya. Duitnya dipinjem gitu sama siapa gitu ya, sama kenalannya. Nah, kan haknya sebetulnya di dia nih, di orang yang dipinjem duitnya ini gitu untuk menagih. Sebetulnya kan haknya di dia. Tapi ketika dia mau menagih, ini kayak ada rasa nggak enak ya. Ada rasa, aduh, kasihan lah gitu. Atau apapun itu, menghindari konflik gitu seolah-olah ya. Nah, kalau di sini dari Yudi dalam bahasa Jawa, pekewuh ya, orangnya pekewuhan. Nah, di sini juga dari Belenenga ada yang bilang, itu saya banget katanya ya. Apakah ada hubungannya dengan pola asuh? Nanti kita lihat, nanti kita bahas ya. Nah, tapi intinya itu dulu. Jadi, permasalahan pertama yang seringkali saya lihat pada orang yang nggak enakan ini, ciri-cirinya adalah sulit menegaskan haknya. Nah, sulit menegaskan haknya, sulit menegaskan batasan atas haknya. Nah, konteksnya tadi antara meminta atau diminta. Kalau meminta, maka dia sulit untuk meminta yang menjadi haknya. Tadi misalkan minjemin duit ya, sebetulnya duit itu haknya dia untuk dia tagih, tapi nggak enak tagihnya gitu. Atau yang kedua, diminta. Nah, kalau diminta itu jadi sulit untuk menolak ya. Ketika ada yang meminta, tolong ya nanti ini gitu misalnya. Atau kalau dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bekerja di organisasi, ada kalanya tuh orang-orang tertentu itu jadi menanggung beban dari orang lain karena dia nggak enak untuk menolak. Nah, jadi misalkan nanti ada yang, kerjaan ini belum kepegang sama saya, tolong bantuin ya, tolong bantu selesaiin gitu. Dia tahu sebetulnya ini bukan kewajibannya, ya bahkan dia punya hak untuk menolak. Tapi nggak enak untuk menolak. Akhirnya diiyahin juga. Nah, sehingga sikap nggak enakan ini seringkali berujung pada sulit membuat keputusan. Sulit membuat keputusan ini gimana? Ya, sulit gitu untuk membuat sebuah keputusan tegas karena takut keputusannya ini nanti menyinggung, nanti melukai orang lain. Nah, jadi dalam konteks lagi-lagi ya, sikap nggak enakan ini banyak sekali saya temukan di konteks kepemimpinan atau leadership. Jadi banyak leaders yang saya temukan, terutama yang memang karena tuntutan situasi, usia mereka masih muda ya, mungkin belum makan asam garam yang banyak di lapangan dalam berinteraksi dengan orang lain, belum ketempa secara optimal, terus mendapatkan posisi leaders gitu. Nah, posisi yang kemudian diemban terlalu cepat ini membuat mereka jadi nggak enak, banyak nggak enakannya. Ketemu sama senior ya, ketemu sama orang yang lebih dulu ada di situ, kemudian juga ketemu sama orang-orang yang dianggap lebih superior. Nah, sehingga jadi banyak nggak enakannya di sana. Nah, itulah dia ya teman-teman, saya mengangkat tema ini karena bukan hanya dalam perusahaan, tapi dalam keseharian juga banyak tuh fenomena-fenomena ini terjadi. Kayak tadi aja yang paling gampang ya, yang saya cerita soal fenomena pinjem duit gitu kan. Duit kita dipinjem, haknya hak kita mau nagih, malah kita yang nggak enak. Udah gitu, begitu kita menegaskan hak kita, digas dikit sama yang ini, yang minjem ini, gitu, digasnya tuh dengan cara-cara yang intimidatif, gitu, misalnya, sabar perkara gini aja, direpotin, diribetin, gitu. Lah, padahal kan hak kita.
Tapi menegaskannya itu yang kita nggak bisa gitu. Jadi banyak rasa-rasa apa kalau tadi Yudi bilang tuh pekewuh gitu ya. Banyak rasa-rasa kayak aduh nggak enak nanti gimana ya. Nah itu dia. Jadi teman-teman sekalian, karena fenomena ini banyak kita temukan, maka saya kepikiran ya kalau nggak saya angkat, sayang juga ya gitu. Karena di konteks-konteks lain kan banyak tuh di keluarga ya. Ada aja tuh sosok di keluarga yang seringkali jadi harus menanggung beban lebih daripada orang lain di keluarga itu. Lagi-lagi karena nggak enakan ya. Jadi begitu ada apa-apa kayak seolah-olah yang lain tuh udah kasih ke dia aja. Nah karena dia nggak enakan, lagi-lagi menanggung beban ya. Dalam konteks relationship juga sama. Ada orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship karena yang satu ini gitu sebut saja yang jadi korbannya itu nggak enakan gitu. Jadi karena nggak enak, karena terus-terusan keintimidasi sama si pasangannya ini yang manipulatif, tapi yang satunya ini nggak enakan, ya jadi toksik gitu. Ini menjadi hubungan yang terjajah sebetulnya. Ada pihak yang terjajah, ada pihak yang terzolimi di hubungan ini. Nah ini kalau kata Yudi, betul banget ya, di lingkungan sosial dan keluarga banyak banget. Yes, gitu. Karena si fenomena nggak enakan ini menjadikan munculnya interaksi yang tidak sehat. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara di konteks yang lebih jauh nantinya ya, sikap tidak enakan ini jadi memicu hubungan yang tidak fair, memicu sikap di mana orang yang ya sebut saja lebih tegaan sebut aja ya, yang lebih tegaan ini jadi mengambil manfaat, mengambil keuntungan sepihak dari orang-orang yang nggak enakan ini. Nah, jadi ya tadi gitu misalnya saja ada seseorang sebut saja A ini orangnya nggak enakan. Ada si B ini mungkin awalnya biasa-biasa aja, dia bukan termasuk orang yang azas manfaat banget, enggak gitu. Tetapi karena si A ini orang yang nggak enakan, sulit menegaskan apa yang menjadi haknya, jadi ketika ada interaksi antara si A dengan si B ini, si B yang merasa diuntungkan dengan sikap si A yang tidak enakan, jadinya mulai dalam tanda petik, mulai menjajah si A, ya, mulai menegaskan intimidasinya pada si A secara halus, karena namanya juga nggak enakan, ya namanya nggak enakan, nggak usah dengan cara kasar, dengan cara halus pun juga goyang gitu. Nah, di konteks yang kecil mungkin ya nggak apa-apa gitu kalau kita hanya bicara si A sama si B. Tetapi ketika banyak yang mengalami seperti ini, maka muncul fenomena sosial yang tidak sehat. Jadi ada orang-orang yang nantinya akan menghindarkan diri dari kewajibannya, bahkan mencoba untuk melangkahi hak-haknya orang lain, karena mereka melihat orang-orang ini, ya yang mereka coba langkahi haknya ini, dasarnya nggak enakan. Jadi azas manfaat. Nah itulah kenapa saya berpikir, wah, kayaknya kalau nggak saya angkat jadi tema live streaming, kayaknya sayang juga ya, karena fenomena ini banyak di masyarakat. Nah itu teman-teman ya. Dan sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Apa yang melatari sikap tidak enakan ini? Nah sebetulnya sudah terjawab di judul dari Insta Live kita malam ini, yaitu apa? Luka, penyebab tidak enakan. Nah, ada kata luka di sana. Luka ini yang tadi sempat ada dari Beli Nengah pertanyaan, apa ada hubungannya dengan pola asuh? Yes, salah satunya itu ya. Tapi kalau saya mungkin lebih akan mengambil sudut pandangnya lebih global, bukan hanya dengan pola asuh, tetapi juga dengan pengalaman tumbuh kembang kita atau pengalaman masa lalu kita. Nah, sikap tidak enakan itu sebetulnya apa sih? Di esensinya yang lebih dalam, di esensinya yang lebih mendasar tuh apa sih? Sikap nggak enakan itu kalau kita coba pahami ya, di esensinya yang paling mendasar adalah rasa takut. Ya, kalau kita coba pahami, rasa nggak enakan itu di levelnya yang paling mendasar adalah rasa takut. Takut dan kemudian menghindari konflik. Nah, lihat nggak? Sebetulnya sederhana kan? Takut yang menghindari konflik. Karena ketika menegaskan hak, ketika mencoba untuk menegaskan apa yang menjadi seharusnya milik kita, kita melihat ada potensi konflik di sana. Ngasih rasa takut ini yang kemudian menjadikan kita nggak enakan. Nah, nanti konteks dari rasa takut ini, nggak enakan ini, bisa beda-beda setiap orang. Ada orang tertentu yang nggak enakan banget. Artinya, pada apapun, pada konteks apapun, pokoknya siapapun yang minta tolong, siapapun yang menyerahkan kewajiban, gitu, pokoknya minta dibantu sudah. Jadi, nggak enakannya ini sedemikian global. Nah, yang seperti ini yang biasanya boleh dikatakan secara mental akan banyak sekali amburadulnya ya, karena banyak sekali hidup demi orang lain gitu, demi untuk memuaskan, membahagiakan orang lain, dan dirinya sendiri terlupakan di berbagai keputusan yang dia buat. Nah, jadi ada orang yang seperti itu ya. Jadi ada yang boleh dikatakan memang global si rasa nggak enakannya, ada yang rasa nggak enakannya itu kontekstual. Nah, kalau kontekstual itu apa? Dia ada situasi di mana nggak enakan ini muncul. Jadi nggak di setiap situasi. Misalnya gitu, ada beberapa
yang saya temukan beberapa orang yang mereka bisa tegas. Tegas ya, tegas itu dalam artian bahkan sampai ada yang ya sebut saja garang gitu. Istilahnya kalau orang bilang tuh mungkin semi preman gitu kelakuannya ya. Jadi garang, pokoknya agresif. Sebetulnya orang takut sama dia. Nah, jadi dia bisa kalau ada haknya terlanggar sedikit itu atau ada orang yang dia lihat tidak sejalan dengan keinginannya, dengan harapannya, itu bisa ngegas, bisa langsung garang banget gitu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang bagi mereka itu menjadi pemicu munculnya rasa nggak enakan ini. Nah, misalnya orang-orang yang dekat banget ya, atau orang-orang yang sudah lama kenal. Nah, ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, tiba-tiba sikap garangnya itu hilang, ya, sikap tegasnya itu hilang, nggak enakan semua diiyahin. Nah, jadi ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi, ada dua sisi dari sikap nggak enakan ini. Yang pertama yang global, yang kedua yang kontekstual, ya. Nah, kita perlu kenali dulu, kalau seandainya dalam diri kita ada sikap nggak enakan itu, nah ini contoh dalam kasusnya Yudi yang ada di layar chat saya. Ini yang dirasakan ketika jadi ketua panitia 17-an ya, takut dan menghindari konflik. Nah, kan yang tadi saya katakan, jadi ada kata menghindari konflik di sana. Ditambah lagi belum punya skill dan pengalaman dalam memimpin. Yes, ini termasuk. Nah, kita lihat dulu nih, seperti di kasus Yudi, apakah ini kontekstual ya ataukah dia global? Kalau kontekstual berarti kebetulan saja di kasus ini, ketika berhadapan dengan orang-orang yang misalkan dia anggap asing, yang dia anggap lebih senior di lingkungannya, atau memang di berbagai aspek gitu, memang si rasa nggak enakan ini terjadi. Nah, itu perlu kita kenali ya. Di sini juga ada dari, dari Zion Negara ya. Halo, sehat selalu juga. Terima kasih sudah join ya. Oke, saya sengaja menyapa teman-teman di sini menggunakan nama-nama yang digunakan di akun Instagramnya ya, karena pasti juga ada alasan teman-teman menggunakan nama-nama itu, sehingga saya dengan sengaja menyapa dengan nama-nama yang digunakan. Ya mungkin aja kan ada beberapa orang yang privacy atau apa gitu, sehingga lebih suka menggunakan nama tertentu di akun Instagramnya. Itu yang saya pakai untuk menyapa ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi teman-teman, saya rekap dulu sedikit ya. Alasan saya tadi mengangkat tema nggak enakan ini karena kalau fenomena nggak enakan ini tidak kita bereskan di masyarakat, maka akan ada banyak sekali hak dan kewajiban yang overlap. Jadi ada saja orang-orang yang merasa diuntungkan dengan keberadaan orang-orang yang nggak enakan ini, sehingga orang-orang yang diuntungkan ini dengan azas manfaat mencoba untuk kemudian mengambil keuntungan dari si orang-orang yang nggak enakan ini. Nah, tadi konteksnya di awal saya temukan beberapa ya, dalam konteks kepemimpinan di organisasi, konteks hubungan, konteks sosial, konteks masyarakat, keluarga, apapun itu. Dan tadi sudah saya bahas juga bahwa akar dari rasa nggak enakan ini sebetulnya ya kembali kalau saya membicarakannya, mengangkatnya, menyorotinya dari kacamata mental health ya. Si sikap nggak enakan ini seringkali muncul dari adanya rasa takut ya. Takut untuk berkonflik. Nah, sehingga muncullah dorongan untuk menghindari konflik yang menjadikan mereka nggak enakan, ya mereka sulit berkata tidak dan terus berkata iya pada hal-hal yang meskipun itu melanggar hak mereka. Nah, jadi akarnya ada pada rasa takut dan rasa ingin menghindari konflik. Nah, sekarang, dari mana rasa takut ini muncul? Nah, pasti kan ada sebabnya lagi. Nah, disinilah kita tiba pada peristiwa, ya, atau pada akar masalah yang menyebabkan luka. Takut ini kita masukkan ke dalam kategori luka di sini. Ya, kenapa saya sebut luka? Karena kalau versi ekstrimnya, saya menyebutnya trauma. Cuman kan kalau kata-kata yang dipakai trauma ini konotasinya sudah ke dunia kesehatan mental sekali. Maka lebih baik saya menggunakan istilah luka. Ya. Nah, si luka ini muncul dari mana? Dari pengalaman masa lalu kita, di mana ketika kita coba menegaskan hak kita, ada dampak tidak menyenangkan yang kita alami. Nah, misalnya aja ini misalnya ya, seorang anak kecil, ketika masih kecil, masih ya main dengan teman-temannya, kemudian ada temannya yang meminta sesuatu yang menjadi barangnya dia. Nah, si anak ini kemudian nggak mau ngasih. Karena dia nggak mau ngasih, kemudian teman-temannya ini, ya entah apapun yang terjadi, teman-temannya ini kemudian meninggalkan dia. Jadi ada rasa, kalau saya nggak ngasih apa yang diminta sama orang, saya ditinggalkan. Nah, bagi seorang anak kecil,
ditinggalkan itu menimbulkan ketakutan yang besar loh. Jangan salah ya. Jadi kalau dalam, nah ini sedikit out of topic sedikit, kalau dalam dunia trauma healing, kita melihat bahwa akar dari trauma itu tidak harus kejadian-kejadian besar, tidak harus kejadian-kejadian yang mengancam keselamatan. Tetapi kejadian yang bagi seorang anak kecil, dia ditinggalkan, dia merasa kesepian, merasa sendirian, merasa nggak punya siapa-siapa, bagi seorang anak kecil, ini menakutkan. Ya, ini kejadian yang bisa mengancam bagi dia, ini mengancam keberadaannya. Nah, maka kalau seorang anak katakanlah mengalami seperti itu, ya, dia berada di sebuah situasi, di situasi ini dia punya sesuatu, kemudian ada orang yang meminta sesuatu yang dia miliki ini, yang menjadi haknya dia, kemudian dia nggak kasih misalnya, dan dia kemudian mendapatkan dampak, ya, mendapatkan dampak yang tidak menyenangkan, bahwa ternyata dengan saya menegaskan hak saya ditinggalkan, saya jadi kesepian. Maka daripada saya kesepian, nah muncullah ya sekarang sebuah strategi. Ya kita menyebutnya strategi coping atau strategi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Muncullah sebuah strategi yang kemudian strategi ini semacam membuat sebuah pernyataan. Kalau ada yang minta, kalau ada yang minta sesuatu yang menjadi hak saya, udah kasih aja lah. Kenapa? Daripada saya ditinggalkan. Nah, sehingga ini terbawa sampai masa dewasa. Sampai masa dewasa ketika ada orang yang menegaskan sesuatu pada kita, ya, padahal itu haknya kita, tapi karena bayang-bayang luka masa lalu itu masih ada, maka muncullah sikap nggak enakan, sulit untuk menolak, ya, sulit untuk buat keputusan. Nah, jadi sikap nggak enakan ini sendiri ada alasannya. Alasannya adalah apa? Ya tadi, ada luka. Nah, luka ini yang membuat kita jadinya memandang peristiwa masa kini dengan cara pandang kejadian masa lalu. Ya, sebetulnya kan lukanya kejadiannya di belakang. Udah lewat kan sebetulnya. Yes, memang kejadiannya sudah lewat. Tapi bekasnya kan belum hilang. Nah, bekasnya ini yang masih ada dalam diri kita, yang menjadi acuan bagi kita untuk menilai sebuah situasi. Jadi ketika di situasi tertentu, ada orang yang mengingatkan kita pada kejadian sejenis, ya, muncullah lagi dorongan untuk menghindari luka itu. Maka lebih baik saya menghindari konflik. Nah, kembali tergantung sekarang konteksnya apa? Konteks kita meminta hak kita atau konteks di mana kita sedang diminta, ya, haknya kita sedang terlanggar di mana? Nah, yang penting sama, bahwa si sikap nggak enakan ini seringkali muncul karena dasarnya ada pengalaman masa lalu di mana kita merasa dengan menegaskan yang menjadi haknya kita atau dengan kita menolak permintaan seseorang, ternyata muncul dampak kejadian yang nggak menyenangkan. Nah, tadi itu contohnya. By the way, cerita tadi itu sebetulnya cerita dari salah seorang klien saya. Ya, jadi di salah satu sesi yang kami jalani dulu, ketika ia menyatakan kesulitan menolak permintaan dari orang lain, ternyata itu yang terjadi. Ya, ketika ia mencoba untuk ada orang yang meminta dan permintaan ini tidak dia penuhi, ternyata berdampak pada dirinya di masa kecil, ia ditinggalkan. Nah, pengalaman ditinggalkan ini painful atau menyakitkan. Maka sekarang ini skema yang sama dia mainkan. Nah, kita menggunakan istilah skema, ya. Skema yang sama dia mainkan. Kalau ada orang yang minta dan tidak saya kasih, maka saya bisa ditinggalkan. Ditinggalkan itu sakit. Maka saya harus, harus apa? Ya, mengiyakan saja apa yang mereka minta daripada ditinggalkan. Nah, kembali, bagi orang dewasa, mungkin hal ini irasional. Ya, bagi orang dewasa, cuma gitu doang masa sih? Iya, bagi kita di masa dewasa. Tetapi bagi diri kita di masa kecil, ditinggalkan itu perkara besar itu. Ya, tidak punya siapa-siapa, being alone, kita bilang, itu perkara yang besar, dan bagi seorang anak kecil itu life threat, itu ancaman. Maka kembali, diri kita di masa kini, dirinya dewasa, tubuhnya dewasa. Tapi skema yang kita pakai untuk merespon peristiwa itu adalah skema masa kecil. Maka tadi, ya, si orang ini, si klien saya ini, sulit untuk menolak. Nah, kembali, masih di konteks yang sama, begitu juga di berbagai konteks lainnya, ya. Kalau yang tadi itu mungkin sulit untuk menolak, yang kali ini sulit untuk meminta. Sulit untuk meminta juga sama kan? Dia, ya ini sebut saja lah, lagi-lagi kalau saya banyak ambil kisah dari para guru kehidupan saya, ya. Guru kehidupan ini saya sebut para klien saya. Jadi saya tidak memandang para klien saya ini adalah orang yang sakit, orang yang gimana, enggak. Ya, saya memandang mereka sebagai guru kehidupan. Karena dari mereka lah saya banyak belajar tentang kehidupan ini. Nah, jadi klien saya yang lain kebalik gitu. Dia sulit untuk meminta ke orang lain. Jadi dia banyak nanggung beban sendiri. Kalau mau minta itu rasanya nggak
nggak enak gitu kata dia. Nah kembali lagi-lagi pengalaman masa kecilnya kurang lebih ya mirip, hanya beda konteks saja. Ketika dia meminta yang menjadi haknya dia, ketika dia menagih lah sebut saja, ternyata malah ditinggalin, ternyata malah diancam, malah dimarahi. Nah, hal ini menjadi trauma tersendiri baginya dan menjadi skema bagi dia dalam menilai situasi. Jadi kalau saya tahu ada hak saya pada diri si orang lain gitu, tapi ketika saya mau menagih hak saya ini, bayang-bayang skema masa lalu bahwa saya pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan ketika menagih yang menjadi hak saya, ini muncul lagi. Maka daripada muncul masalah, udahlah, lebih baik saya biarin aja. Nah, seperti itu ya. Di sini, siapa dari Belinengah nih ya, bakal lebih sulit rasanya jika tidak enakan pada orang tua sendiri untuk melayani apapun kemauan saudara-saudara yang lain, bahkan sampai umur saudara-saudaranya yang tergolong dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Nah, ini menjadi salah satu faktor lain. Pas ya, pas banget pas Belinengah sudah membicarakan yang satu ini. Jadi, selain luka yang memang membuat kita jadi merasa nggak enak gitu untuk menolak atau untuk meminta, yang melatari sikap nggak enakan, salah satu akar dari sikap nggak enakan lain yang satu ini tidak selalu luka, ya, tetapi yang kita sebut dengan nama imprint. Imprint itu adalah keyakinan yang tertanam dalam diri kita, yang dibentuk oleh figur otoritas, di mana imprint ini punya sebuah bunyi. Bunyinya apa? Nah, bunyinya misalnya kalau ada saudara yang minta, kalau ada keluarga yang minta, bantuin, kasih, ya. Bagaimanapun juga mereka adalah satu-satunya orang yang akan menolong kita, lah apapun itulah gitu. Nah, masalahnya adalah imprint ini diterima dulu. Di zaman mungkin ketika pada zaman itu ya saudara-saudara, keluarga masih seperti itu sikonnya. Nah, di masa sekarang ini belum tentu sikon yang sama masih terjadi. Bisa jadi mereka sudah berubah, ya. Bisa jadi di kehidupan ya setelah beranak pinak, setelah berkeluarga, kan udah beda tuh dinamika interaksinya ya. Mungkin ada 1-2 orang yang sudah menikah, sudah membawa atau sudah mulai membawa kultur berkeluarga yang baru. Nah, mungkin di diri kita imprint itu belum hilang, masih ada aja terus, sehingga belum ada pengecualian. Pokoknya kalau ada yang minta, yang penting itu keluarga, yang penting itu saudara, bantu semaksimal mungkin. Meskipun pada akhirnya kita yang kesulitan, ya, meskipun pada akhirnya kita malah jadi orang yang terzolimi atau terjajah di situasi itu. Tetapi karena imprintnya seperti itu, bunyi keyakinannya adalah bantu kalau ada yang kesulitan, apalagi keluarga sendiri. Ya sudah, akhirnya skema itu kita pakai untuk coping dengan situasi tersebut. Nah, jadi itu teman-teman ya, rekapnya dasarnya secara sederhana, si sikap nggak enakan ini akarnya sebetulnya kalau versi sederhananya ya, adalah rasa takut, rasa ingin menghindari konflik. Ya, rasa takut untuk menghadapi potensi konflik. Si rasa takut ini muncul biasanya karena ada pengalaman di masa lalu yang memang membentuk luka di mana kita merasa kalau menegaskan yang menjadi haknya kita, menolak permintaan orang, atau menagih yang seharusnya menjadi haknya kita, nanti akan ada dampak yang tidak menyenangkan. Maka lebih baik saya biarin aja lah, udah. Mau hak saya dilanggar, udah biarin aja ya, daripada ntar muncul masalah yang lebih gede ya. Saya mau minta nih yang jadi hak saya, tapi gimana kalau saya minta nanti muncul masalah, nanti ribut. Udahlah saya biarin aja. Nah, sehingga si kata-kata ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah, ini lama-kelamaan membentuk sebuah skema baru yang lebih solid. Pokoknya kalau ada orang minta, saya iyahin. Kalau saya mau minta ke orang lain dan orang lain nggak ngasih, iya sudah, memang saya seharusnya diperlakukan seperti itu. Nah, akhirnya terbentuklah konsep diri dan nilai diri yang tidak sehat, ya, atau kalau di bahasa Inggris self-concept dan self-esteem yang tidak sehat. Nah, sekarang penutup nih teman-teman ya. Penutupnya terus bagaimana menyikapi fenomena ini? Yang paling pertama kita perlu tahu dulu, adakah sikap tidak enakan itu dalam diri kita di kadar yang tidak sehat? Kita kenali dulu ya. Kenapa dibilang di kadar yang tidak sehat? Ya, sebetulnya sikap tidak enakan itu bukan berarti sepenuhnya jelek juga. Ya, di kadar yang tepat, sikap tidak enakan ini bisa membawa kita pada sikap berempati. Ya, kita ingin tahu apa yang orang lain alami. Kita nggak enak kalau kita tidak merasakan yang mereka rasakan. Kita tidak enak kalau tidak mencoba memahami apa yang mereka rasakan. Nah, sehingga di kadar yang tepat, sikap tidak enakan ini bisa menjadi sebuah empati. Tapi di kadar yang tidak sehat, sikap tidak enakan ini akan menzolimi diri kita. Nah, kita kenali dulu seberapa parah atau ada nggak? Ya, ada lah kebanyakan kalau manusia tuh ada ya, karena pengalaman kita apalagi di Indonesia dengan kultur budaya timur, sikap nggak enakan itu banyak ya, dibentuk dari pengalaman masa kecil kita.
kita kenali dulu. Oke, kita kenal bahwa dalam diri saya ada nih ya sikap nggak enakan. Nah, kenali sikap nggak enakannya ini global apa kontekstual? Yang tadi saya ceritakan. Kalau global, maka sikap nggak enakan ini berlaku secara global. Pada siapapun, pokoknya saya nggak enakan. Nah, yang seperti ini biasanya sih hidupnya ngenes ya. Ngenes itu dalam artian, ya gimana orang hidupnya untuk orang lain terus gitu kan. Jadi ngenes, dia nggak bisa menegaskan haknya dia, nggak punya batasan. Nah, kalau itu yang global. Yang kedua kontekstual. Kalau kontekstual itu, saya nggak enakan kalau berada di situasi-situasi A, B, C. Nah, saya tahu nih, ada situasi-situasi tertentu dengan orang tertentu, nggak enakan ini muncul. Nggak di semua situasi, hanya di situasi tertentu bersama orang tertentu aja. Nah, jadi kita kenali dulu ya. Setelah kita kenal, kita takar situasinya. Kita melihat seberapa tidak sehat si sikap nggak enakan ini. Ya, kita kenali seberapa tidak sehat itu kita ngelihat. Seberapa banyak nih hak saya terlanggar, seberapa banyak saya jadi terzolimi gitu. Karena dengan saya terus-terusan menurutkan sikap nggak enakan ini kan jadi makin berantakan kualitas hidup saya kan. Nah, itu yang kita kenali dulu ya, seberapa parah kadarnya. Di sini saya perhatikan dari Yudi di kadar yang tepat. Yes, betul. Kemudian juga ini ada siapa tadi yang saya lihat ada dari Dwi ya, dari Dwi ini yang lagi dirasain katanya. Kemudian dari Yudi kontekstual katanya. Yes, oke, berarti paling tidak sudah dikenali ya. Kalau di sini dari Yudi, kalau via chat bisa menolak katanya, tapi kalau via langsung susah katanya. Nah, yang penting sudah kenal dulu. Yang penting kita tahu bahwa oke, saya punya sikap nggak enakan saya global atau kontekstual, dan di sikap nggak enakan ini saya tahu pemicunya apa, situasinya seperti apa, yang memicu munculnya, dan saya bisa menakar sehat tidak sehatnya sikap nggak enakan ini. Wah, ternyata nggak sehat nih ya. Ternyata dengan saya terus-terusan menurutkan sikap nggak enakan ini, hidup saya berantakan. Nah, kenali dulu sampai situ. Ya, setelah kita kenal, baru kita membuat keputusan tegas. Nah, keputusan tegas ini yang kemudian jadi bekal ya. Jadi bekal bagi kita untuk semacam tenaga atau energi untuk kita mengenali ada apa dengan diri saya sampai saya begini. Ya, kemudian baru kita kenali ya, cara mengenali luka ini ya banyak tekniknya. Saya nggak masuk teknisnya dulu, tapi intinya coba kita kenali. Ada luka apa, ada imprint apa, ya. Bedanya apa? Tadi masih ingat teman-teman ya, kalau luka itu kejadian yang bernuansa melukai. Sementara kalau imprint itu adalah keyakinan yang tertanam. Nah, kita melihat ada luka, ada imprint. Sikap nggak enakan saya ini terbentuk dari apa? Apakah dari luka, dari kejadian traumatis yang memang membuat saya merasa kalau saya menegaskan hak saya atau saya kemudian menolak permintaan orang lain, ini saya kemudian akan mengalami kejadian nggak menyenangkan. Nah, apakah ada luka seperti itu atau imprint? Keyakinan yang tertanam dari keluarga, dari masa kecil bahwa saya harus mengiyakan, saya harus selalu menyediakan diri saya untuk membantu orang lain. Kenali dulu, ya. Nah, setelah kita kenali, baru kemudian kita, ya kalau di istilah saya, itu memberikan penanganan atau penyembuhan pada bagian dalam diri kita yang memang membawa luka itu, yang membawa keyakinan itu. Kita perlu mengenali sisi dalam diri kita yang membawa luka atau membawa keyakinan itu untuk kita pulihkan, ya. Nah, mengenai cara memulihkannya bagaimana ini agak teknis. Jadi saya sendiri juga mungkin kalau menjelaskan di sini agak panjang. Mungkin saya langsung ke sini aja seandainya ada di antara Anda yang pengen tahu caranya gimana. Di buku ini yang saya tulis, ini yang berjudul The Freedom Within. Di sini saya menuliskan langkah-langkah ya untuk ya menyembuhkan luka batin dan seterusnya. Nah, termasuk kalau tadi kita sudah mengenali bahwa saya punya luka yang berhubungan dengan rasa nggak enakan, di mana luka ini kemudian membuat kualitas hidup saya berantakan, dan saya tahu luka ini akhirnya terdefinisikan lah gitu rasanya dari mana gitu. Ya, dari kejadian apa, maka kita melakukan langkah-langkah yang saya tuliskan di buku itu untuk nanti memulihkan luka itu ya. Nah, kemudian di sini dari Beli Nengah ada pertanyaan, bagaimana kalau mengubah kebiasaan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun malah jadi dimusuhi satu keluarga. Nah, kembali tuh ya, ada kata malah jadi dimusuhi satu keluarga. Ini yang seringkali menjadikan ada kebimbangan tersendiri dalam diri kita. Kenapa? Karena kita ada rasa takut dimusuhi, ya. Ada rasa takut bahwa nanti kalau saya menegaskan hak saya akan dijauhi. Maka rasa takut itu yang perlu kita kenali, gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri, rasa takut itu kalau di kita sifatnya tidak bisa lepas dari kultur, dari norma.
Nah, jadi ya kayak itu misalkan, aduh masa iya sih ribut sama keluarga? Ya bukan ribut sama keluarga, masalahnya keluarganya yang cari ribut gitu kan. Nah dengan apa? Ya dengan tadi, dengan mengembangkan sistem kekeluargaan yang tidak sehat, bahwa ada pihak tertentu yang harus dimanfaatkan terus-menerus. Nah kalau saya seringkali mengatakan begini, dalam konteks kepemimpinan ya, kita tidak bisa membuat keputusan yang selalu menyenangkan setiap orang. Itu impossible. Kenapa? Karena sebaik apapun keputusan yang kita buat, pasti akan ada aja yang nggak setuju. Akan ada aja yang merasa kepentingannya tidak diakomodir oleh keputusan itu. Maka, jangan pengen membuat keputusan yang pengen menyenangkan setiap orang. Tapi buatlah keputusan yang kita siap pertanggungjawabkan. Ya. Kalau ada kata pertanggungjawaban apa? Artinya ya kamu senang nggak senang, ya ini adalah keputusan yang saya ambil dengan segala pertimbangan saya, dan saya tahu nanti akan ada dampak dari keputusan ini. Dan saya sudah siap kok untuk pasang badan mengatasi dampak itu. Nah ya, jadi ini yang seringkali saya tekankan ke orang-orang, bahwa kamu sekarang buat keputusan A, menurut kamu itu yang terbaik. Percaya deh, pasti ada yang bilang, itu jelek. Kamu egois. Ya iyalah dibilang egois. Kenapa? Karena ada ego mereka yang terlanggar di sana kan. Ya. Jadi saya sering kali mengatakan, ya kita juga jangan terjebak dengan istilah egois. Kenapa? Karena mereka yang egois ketika egonya terlanggar akan bilang kita yang egois itu gitu. Nah, di sini kita perlu menyadari gitu. Kualitas hidup seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita sudah menyadari, maka waktunya selain kita belajar untuk menyembuhkan diri kita belajar menakar dampak dari kalau kita berkata tidak apa dampaknya, nah kita belajar juga untuk secara strategis mengubah situasi. Artinya, secara strategis itu maksudnya gimana? Ya, kita tahu situasi ini nggak bisa dibiarin terus-menerus. Maka apa yang perlu saya lakukan untuk mengubah keadaan? Apa yang perlu saya lakukan untuk secara strategis mengubah situasi ini? Saya harus ngapain? Jadi bagaimana cara menolak yang elegan, ya? Bagaimana nanti cara menolak yang bisa diterima oleh orang lain? Bagaimana cara menegaskan hak dengan tanpa melanggar hak orang lain? Bagaimana kita kemudian ya kalau orang bilang tuh melatih keahlian komunikasi kita agar kalau kita menolak atau kalau kita meminta hak kita, ada keahlian diplomatis di sana yang bisa membuat situasi itu lebih terkelola dengan baik. Ya, ini tidak bisa lepas dari yang kita sebut keahlian berkomunikasi. Jadi sikap nggak enakan itu kalau secara perasaan atau secara kendali diri memang perlu kita atasi di dalam pertama-tama. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengenali sumber dari rasa nggak enakan ini. Apa lukanya, apa imprintnya, atau apa traumanya, apa keyakinan yang membatasi, yang melatari sikap nggak enakan itu. Nah, tetapi di luar, ya selain di dalam, di luar kita juga perlu melakukan tindakan yang bisa kalau kita bilang tuh bisa meredakan situasi secara sehat gitu ya. Jadi di luar sana kita juga melatih diri kita untuk ya bukan karena kita pernah merasa nggak enakan kemudian mulai sekarang saya mau berubah, saya nggak mau lagi kayak kemarin gitu, saya pengen jadi orang yang tegas sekarang. Tiba-tiba tegasnya kebablasan, tiba-tiba tegasnya malah jadi nggak sehat, malah jadi jolim, malah jadi ego, nggak gitu juga ya. Maka kita belajar bagaimana menegaskan diri secara sehat. Maka dua skill yang perlu dilatih yaitu intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonalnya kita beresin luka dan imprint dalam diri kita yang negatif, dan secara interpersonal kita juga belajar keahlian berkomunikasi yang memang bisa menempatkan kita di situasi yang menegaskan hak secara sehat ya, dan juga bisa menolak secara sehat. Nah, jadi kita seperti itu ya, kurang lebih sih pengelolaan dirinya dan pengelolaan situasi. Nah, itu istilah saya aja. Pengelolaan diri itu ke dalam, pengelolaan situasi itu ke luar sana. Oke, nah itulah dia teman-teman sekalian live streaming kita di malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nggak kerasa sudah 35 menit rupanya ya. Kurang lebih lah kita berinteraksi dalam live streaming ini. Kalau nanti ada yang mau lihat siaran ulangnya, silahkan Anda lihat aja di Instagram saya ini. Silahkan Anda nanti lihat aja di arsip atau archive disebutnya ya, di sini. Atau Anda bisa lihat juga di YouTube channel saya. Nanti hasil unggahan dari sini juga akan kita upload di YouTube channel saya, di playlist Instagram Live. Nanti silahkan temukan aja di sana ya. Dan di malam hari ini saya tutup dengan ucapan terima kasih pada teman-teman sekalian. Di sini ada juga dari Master Hasan ya, kemudian juga dari Yudi yang sudah menemani interaksi di malam hari ini. Tadi juga ada beberapa teman-teman yang sudah menemani interaksi. Mohon maaf jika tidak semuanya tersapa ya. Di sini juga ada
tadi dari Uhti7573. Terima kasih atas interaksinya juga. Terima kasih teman-teman atas pertemuannya di malam hari ini. Nanti jumpa lagi 2 minggu lagi ya. Kalau di Instagram per 2 minggu soalnya kan. Sorry, bukan di Instagram. Di sosial media saya itu per 2 minggu. Kalau sekarang di Instagram, maka minggu depan di YouTube dulu ya. Minggu depannya di Instagram lagi. Kecuali nanti ada agenda libur menjelang Idul Fitri, mungkin lain cerita. Tapi untuk saat ini, demikian dulu pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi. Saya pamit undur diri. Rahayu.